Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas materi penelaahan buku matematika sekolah menengah. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Nur Ain, yang kedua Nur Ardillah, yang ketiga Putri Monalisa, dan yang keempat Tila, dengan dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Windy Antika, MPD. Adapun pokok materi yang akan kami bahas, yang pertama definisi, yang kedua syarat, yang ketiga tahapan-tahapan, yang keempat instrumen, yang kelima unsur-unsur, yang keenam bagian-bagian, yang ketujuh skema, dan yang kedelapan kesimpulan. Baiklah untuk definisinya. Jadi, berdasarkan KBBI, istilah telaah terdiri atas 3 suku kata, yaitu te, la, dan ah, yang artinya penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa telaah buku teks adalah kegiatan penyelidikan, pengkajian, pemeriksaan, dan penelitian terhadap bahan tertulis yang berisikan sumber pelajaran yang berbentuk buku sesuai dengan standar dan kualifikasi yang relevan. Baiklah, adapun kriteria dari buku, yaitu yang pertama kelayakan isi, yang kedua kedalaman materi, yang ketiga keakuratan materi, yang keempat materi pendukung, yang kelima kelayakan penyajian, dan yang keenam kelayakan bahasa. Nah, untuk syarat penelaah buku. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menelaah buku sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika. Nah, yaitu menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep dan algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, yaitu melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah, yaitu kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Putri Monalisa. Saya akan menjelaskan tahap-tahap penelitian dalam menelaah buku. Terdapat 3 tahap penelitian dalam menelaah buku. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini meliputi penentuan buku yang dijadikan sebagai sampel penelitian, penulisan instrumen penelitian, dan validasi instrumen oleh 2 dosen ahli. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi penilaian buku, pengumpulan data, dan analisis data. Yang ketiga, tahap akhir. Tahap ini meliputi penyusunan laporan berupa analisis data secara deskriptif, campuran, kuantitatif, dan kualitatif, yang hasilnya berupa laporan penelitian. Selanjutnya, instrumen dalam menelaah buku. Yang pertama, materi. Contohnya, materi mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Materi mendukung pencapaian kompetisi dasar. Materi tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Materi memiliki kebenaran keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu yang akurat. Materi pada buku menggunakan sumber, konteks, atau situasi sehari-hari yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Selanjutnya, penyajian. Contohnya, penyajian materi, runtun, bersistem, dan lugas. Penyajian materi mudah dipahami. Penyajian materi mengembangkan sikap spiritual dan sosial. Penyajian materi mengembangkan pengetahuan. Penyajian materi menumbuhkan motivasi untuk berpikir lebih dalam.
dan penyajian materi memotivasi untuk berkreatif, berkreasi, serta berinovasi. Selanjutnya, bahasa. Contoh, bahasa yang digunakan etis, estetis, komunikatif, dan fungsional sesuai dengan sasaran pembaca. Bahasa sesuai dengan kaidah dan bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Selanjutnya, kegrafikan. Contoh, sampul buku menarik. Jenis huruf memiliki keterbacaan tinggi, komposisi seimbang, dan harmonis antara sampul depan, punggung, dan belakang. Tata letak konsisten dan sesuai antara sampul buku dengan isi buku. Jenis dan ukuran huruf pada seluruh isi buku konsisten. Ilustrasi pada sampul buku mewakili isi dan sesuai dengan pembaca. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Tila dengan NIM 20030-20050 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini ada unsur-unsur buku. Buku yang sudah ditelaah harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kulit depan. Nah, unsur-unsur kulit depan buku teks pelajaran terdiri atas tulisan telaah dinilai dan ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang dituliskan dalam kotak, judul buku, subjudul buku bila ada, dan peruntukan buku. Kulit belakang, pada buku yang penjilidannya menggunakan lem panas atau perfect binding, wajib mencantumkan identitas penerbitan yang meliputi logo penerbit, nama penulis, judul buku, subjudul, dan peruntukan buku. Tata letak disesuaikan dengan cover depan dan belakang. Judul buku dan peruntukan buku ditulis dari bawah ke atas sebab mereka style. Nah, di sini ada bagian-bagian buku dalam penelaahan. Ada bagian awal. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul ini memuat judul buku dan subjudul buku. Bila ada nama penulis, nama penerbit disertai logo penerbit. Nah, yang kedua, halaman penerbitan atau halaman hak cipta terletak pada halaman genap dan berisi keterangan hak cipta, katalog dalam terbitan, dan keterangan kanal masukan masyarakat secara berurutan. Yang ketiga, ada halaman kata pengantar, berisi pernyataan mengenai maksud dan tujuan penulisan buku, proses pembelajaran terkait dengan materi buku, dan harapan terhadap penerbitan buku. Nah, yang keempat ada halaman daftar isi, berisi semua bagian buku mulai dari bagian awal buku atau kata pengantar dan daftar isi, bagian isi buku atau pelajaran atau bab atau chapter, dan bagian dari pelajaran atau bab atau chapter sampai dengan bagian akhir buku atau indeks, glosarium, dan daftar pustaka yang ditulis lengkap. Nah, yang kelima ada halaman daftar gambar. Jika ada, dimulai dari perso atau rekto yang meliputi gambar pandangan mata atau gambar garis maupun gambar foto, grafik, denah, dan diagram. Yang keenam ada halaman daftar label. Jika ada, dapat dimulai dari perso atau rekto yang memuat nomor tabel, keterangan tabel, dan halaman tempat tabel tersebut ditampilkan. Nah, yang ketujuh, penomoran halaman pada bagian awal buku menggunakan angka Romawi yang ditulis dengan huruf kecil atau bukan huruf kapital. Nah, halaman judul dan halaman penerbitan ini tidak dicetak namun tetap dihitung. Penulisan penomoran halaman mulai ditulis pada halaman kata pengantar dan seterusnya. Dan penomoran halaman pada bagian isi buku dan bagian akhir buku menggunakan angka Arab. Nah, ada bagian isi. Yang pertama aspek materi, yang kedua aspek kebahasaan, yang ketiga aspek penyajian, yang keempat aspek kegrafikan. Ada juga bagian akhir. Bagian akhir ini buku teks pelajaran terdiri dari informasi pelaku penerbitan, glosarium, daftar pustaka, indeks, dan lampiran-lampiran. Skema kerangka pikir dalam menelaahan buku. Yang pertama, sumber belajar matematika bagi peserta didik. Yang kedua, buku teks matematika. Yang ketiga, di dalamnya terdapat simbol dan bersifat abstrak. Yang keempat, berpotensi adanya kesalahan pada aspek materi, penyajian bahasa, dan kegrafikan.
Dan yang kelima, dilakukan telah buku teks pelajaran matematika. Kesimpulannya itu, telah buku teks adalah kegiatan penyelidikan, pengkajian, pemeriksaan, dan penelitian terhadap bahan tertulis yang berisikan sumber pelajaran berbentuk buku, sesuai dengan standar dan kualifikasi yang relevan. Dalam penelaahan buku, terdapat beberapa kriteria seperti kelayakan isi, kedalaman materi, keakuratan materi, materi pendukung, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menelaahan buku. Di antaranya adalah dengan memahami konsep matematika, menggunakan penelaraan pada pola dan sifat, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan, dan memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Dalam penelaahan buku juga terdapat beberapa tahapan dalam menelaahan buku, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Terima kasih.